Stand By Me Doraemon 2 merupakan sebuah film yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menjadi kelanjutan cerita dari Stand By Me pertama yang telah dirilis pada tahun 2014. Bagi setiap orang pecinta Doraemon, film Stand By Me 2 sudah pasti sangatlah ditunggu, sebab dalam film ini kita akan disuguhkan sebuah alur plot twist yang sangatlah membabi liarkan. Ditambah dengan adanya adegan pernikahan dua sahabat sejati antara Nobita dan Shizuka, tentu saja film ini menjadi lebih seru, menegangkan, dan juga membagongkan. Lalu, bagaimanakah ceritanya? Kita simak saja berikut ini. Ceki bro! Cerita diawali oleh pamitnya Nobita kepada Giant, Suneo, dan Deki Sugi. Telah berada di kafe minuman jamu. Mereka pun menyemangati Nobita supaya besok tidak datang terlambat pada hari pernikahannya. Namun, pada saat di dalam mobil, Nobita tiba-tiba teringat oleh Doraemon yang juga melihatnya dari kejauhan bersamaan dengan Nobita kecil. Di satu sisi, kepulangan Nobita malah disambut oleh amukan massa dari si ibu yang menemukan kertas ulangan dengan nilai 0. Di situ, Nobita hanya bisa menangis karena hari itu adalah hari di mana Nobita sedang berulang tahun. Dengan kondisi bersedih, Nobita berbicara dengan Doraemon yang sedang mengecek alat-alat ajaibnya. Tapi di tengah Nobita curhat, Nobita justru malah mengambil alat ajaib berupa tongkat penghilang ingatan. Yang mana, jika tongkat itu dipakai, maka seseorang akan langsung lupa ingatan. Nobita yang kesal berniat menggunakan alat tersebut kepada si ibu agar ibu lupa dengan nilai ulangannya yang 0. Meski terus merengek, Doraemon tetap saja tidak memberikannya. Tiba-tiba, ada sebuah kiriman yang berasal dari departemen store masa depan dengan mengirim barang sampel berupa tali penukar jiwa. Dan mereka pun mencoba alat tersebut hingga membuat jiwa mereka tertukar. Tapi mereka kembali melakukan hal itu lagi untuk mengembalikan jiwa mereka seperti semula. Setelah selesai, Nobita terkena sesuatu yang tiba-tiba saja dia berniat pergi ke masa depan. Namun tak berselang lama, Nobita kembali muncul dan berkata jika dirinya diantar oleh Nobita dan Doraemon. Doraemon pun merasa aneh karena seperti telah terjadi sesuatu. Dan tiba-tiba ibu Nobita memanggil Nobita untuk menyuruhnya belanja. Doraemon pun panik untuk menyembunyikan kertas ulangan milik Nobita. Tapi tanpa disadari, ada sebuah bayangan Doraemon yang muncul dan kembali lagi ke dalam laci. Ketika menemukan sebuah tempat persembunyian kertas ulangannya, tanpa sengaja Nobita menemukan boneka beruang yang dijahit oleh sang nenek. Teringat kenangan ketika bersama sang nenek yang telah meninggal, Nobita lantas membuka album kenangan. Nobita pun lalu menangis dan ingin bertemu dengan si nenek kembali. Dirinya bersikeras untuk menggunakan mesin waktu kepada Doraemon. Dan Doraemon pun menyetujuinya dengan syarat hanya melihat dari jauh. Tapi Doraemon yang terburu-buru belum menyelesaikan pekerjaannya, membuat dia melupakan salah satu alat ajaibnya. Di luar rumah, Nobita melihat dirinya yang masih bocil sedang menangis. Tapi tidak lama berselang, Shizuka datang untuk mengajaknya bermain. Nobita yang menyadari hal itu adalah perbuatan Giant dan Suneo, langsung menjitak mereka hingga menangis. Tapi tidak lama kemudian, mereka berdua melihat sang nenek melewati mereka. Mereka pun segera mengikutinya agar tidak kehilangan jejak. Tapi setibanya di rumah, Nobita bocil malah memarahinya karena tidak dibelikan kembang api. Shizuka yang tidak suka perlakuan Nobita bocil, kemudian pergi meninggalkannya. Terus, Nobita yang terpancing emosinya gara-gara Nobita bocil, langsung memarahinya sampai menangis hingga sang ibu datang dari dalam rumah. Setelah itu, ketika mereka hendak pulang ke zamannya, Nobita tiba-tiba melompat dan memutuskan untuk menemui neneknya kembali. Di situ, Nobita ngobrol kepada sang nenek jika dirinya datang dari masa depan. Si nenek yang percaya aja akan kemprusnya Nobita, justru memiliki keinginan untuk melihat Nobita bersekolah dengan menggunakan tasnya. Mendengar keinginan itu, Nobita langsung gercep untuk kembali mengambil tasnya. Setelah mengabulkan keinginan sang nenek, ternyata nenek memiliki keinginan lain untuk melihat pernikahan Nobita. Dan gak pakai lama, Nobita berjanji untuk mengabulkan keinginan si nenek. Doraemon yang mendengar itu merasa khawatir karena masa depan Nobita masih bisa saja terubah tergantung sikapnya pada Shizuka. Mengetahui akan hal itu, Nobita langsung meminta Doraemon untuk mengeluarkan televisi waktu agar bisa melihat masa depan.
Dan ternyata di masa depan mereka, Giant dan Suneo tidak bisa menghubungi Nobita di saat hari pernikahan. Kemudian mereka memutuskan meninggalkan nenek untuk menuju masa depan demi menepati janji dari Nobita. Sesampainya di masa depan, mereka keluar pada mesin waktu yang ada di toilet untuk menuju kepada pernikahan Nobita besar. Dan setibanya di sana, mereka mendapatkan masalah baru karena Nobita belum datang juga. Di lain sisi, Shizuka yang khawatir tampak sedikit tenang ketika ayahnya mengatakan jika Nobita tidak mungkin mengalami kecelakaan. Di waktu yang sama, event organizer sudah memberitahu jika pernikahan mereka sudah semakin dekat. Dan Doraemon yang mengetahui itu, secara terpaksa harus merubah Nobita menjadi Nobita dewasa agar acaranya tidak berantakan. Setelah Nobita menjadi dewasa, dirinya langsung menghampiri Shizuka dan segera melaksanakan pernikahan. Di samping itu juga, Doraemon merubah dirinya menjadi kecil untuk memberi petunjuk kepada Nobita yang on. Saat acara pernikahan tiba, secara refleks Nobita mengalami kepanikan karena tidak biasa menghadapi hal-hal sakral seperti ini. Meskipun begitu, mereka pun mengucapkan janji suci di hadapan orang-orang. Setelah itu, mereka memotong kue secara bersamaan. Tapi karena gelagat Nobita yang aneh kayak bocil, Shizuka justru merasa curiga kepadanya jika Nobita yang ini bukanlah Nobita yang asli alias Kage Bunshin. Namun belum sempat Shizuka mengecek, beruntungnya Nobita dipanggil untuk memberi sambutan kepada tamu undangan. Tapi Nobita yang bingung memberi sambutan malah menjadi panik dan pergi meninggalkan semua undangan. Selagi Nobita pergi, Giant meminta Mick untuk menghibur para undangan dengan nyanyiannya. Namun bukannya menghibur, para tamu undangan malah tersiksa dengan suara Giant yang false. Di saat mereka sadar jika Giant merusak gendang telinganya, mereka pun segera mencari keberadaan Nobita besar. Tapi sayangnya, ketika Doraemon hendak mengeluarkan tongkat petunjuk, tongkatnya justru tertinggal karena tadi terburu-buru. Dan gak pakai banyak cincong, mereka langsung mendatangi mesin waktu. Sesampainya di sana, mereka tidak sengaja menemukan mobil Nobita besar. Karena panik, mereka langsung mengecek toilet. Dan ternyata mesin waktu itu sedang digunakan oleh Nobita besar. Dan akibat dari hal itulah mereka menjadi tidak bisa pulang. Mereka pun panik karena takut menjadi gembel kelas dewa sebab tidak bisa pulang ke zamannya. Setelah itu, Doraemon melihat mesin waktu jiwa dan memutuskan untuk menggunakan alat tersebut. Dan fungsi dari alat itu adalah menyedot arwahnya Nobita dan mengirimkan kepada Nobita lain di zaman yang berbeda. Nah, kejadian ini menjadi kejadian plot twist pertama yang terjadi ketika di awal Scans saat ada arwah yang masuk ke dalam tubuh Nobita. Setelah Nobita mengetahui cara kerja alat tersebut, dia langsung dengan cepat menghampiri Doraemon menggunakan mesin waktu dan mengembalikan arwah Nobita yang lain seperti semula. Tapi sebelum mereka kembali pada masa depan, Doraemon ikut kembali mengambil tongkat petunjuk yang tadi ketinggalan. Namun pas tongkat tersebut digunakan, Nobita diketahui sedang berada di zaman tersebut yang lalu mencari Nobita besar untuk membawanya pulang. Dan setelah bertemu dengan Nobita besar, mereka berdua mengetahui alasan mengapa Nobita kabur dari hari pernikahannya, karena takut tidak bisa membahagiakan Shizuka. Di situ juga, Nobita memberitahu jika dia secara tidak sengaja naik ke mesin waktu tersebut saat sedang berada di toilet. Tapi, Nobita yang mengetahui acara pernikahannya kacau, langsung memberitahu Nobita besar hingga membuat Nobita besar panik bukan kepalang. Mereka semua yang panik, lalu memutuskan untuk melihat masa depannya dengan menggunakan televisi waktu. Karena hari itu adalah tepat 1 tahun Nobita besar meninggalkan Shizuka. Melihat keadaan Shizuka yang sangat menyedihkan, Nobita besar menangis dan menyesali apa yang dia perbuat. Dan tidak lama kemudian, Nobita besar memiliki keinginan untuk balik ke zamannya agar bisa memperbaiki hubungan mereka. Tapi sebelum itu, dia memiliki keinginan untuk berpikir mencari bahan sebagai pidatonya nanti. Dan Doraemon yang telah mengetahui mau membantunya dengan menggunakan tali penukar jiwa. Setelah itu, Nobita besar yang telah menggunakan raga Nobita bocil langsung gas keluar rumah untuk bermain bersama Giant dan Suneo. Namun sayangnya, dalam permainan mereka bertiga, Nobita justru membuat Giant dan Suneo kesal akibat membuatnya kalah dalam bermain kasti. Tapi siapa sangka,
Nobita besar malah tampak senang dengan perasaan yang telah lama tidak dia rasakan. Maka dari itu, Giant langsung OTW mengejarnya keliling komplek. Tidak lama kemudian, Nobita yang kembali dengan Doraemon tiba-tiba dikagetkan dengan seorang yang datang dari departemen store masa depan. Di situ, dirinya berkata jika dia ingin menarik kembali alat penukar jiwa karena memiliki masalah, yang mana jika tali itu digunakan lebih dari 1 jam, maka kedua orang tersebut akan mengalami kehilangan ingatan untuk selama-lamanya. Mereka berdua yang mengetahui itu langsung kaget bukan kepalang dan memutuskan untuk pergi mencari Nobita besar. Doraemon mengeluarkan tongkat petunjuk untuk mencari keberadaan Nobita besar yang sedang main. Namun sayangnya tongkat tersebut tidak bisa melacak keberadaan Nobita. Di lain sisi, ketika Nobita besar sudah lolos dari amukan massa Giant dan Suneo, dirinya malah mendapatkan masalah baru karena menabrak seseorang. Dan karena seorang preman tersebut tidak terima, mereka meminta ganti rugi kepada Nobita sebesar 2000 yen. Pas Nobita memberikan duitnya, sekelompok preman kelas teri baru sadar jika Nobita ini adalah Nobita yang datang dari masa depan. Mereka yang merasa dipermainkan langsung menekan Nobita hingga akhirnya Nobita menaiki motor secara gaspol. Sampai pada akhirnya, Nobita pun terjatuh ketika kesadarannya mulai menghilang. Mereka yang berhasil menyusul Nobita berhasil membuat Nobita terdesak. Akan tetapi, beruntungnya Nobita berhasil menghindar amukan massa si preman yang dibarengi hilangnya kesadaran Nobita. Namun pada akhirnya, Nobita terkena bogem mantap dari si preman sampai Shizuka datang membela Nobita dari si preman itu. Namun sayangnya, mereka malah beralih kepada Shizuka untuk menakut-nakutinya kembali. Nobita yang merasa sok pahlawan dan tidak terima akan hal tersebut langsung membogem si preman hingga menimbulkan perkelahian kelas UFC. Diiringi dengan hilangnya kesadaran Nobita, Giant dan Suneo datang menolong mereka berdua sampai si preman kabur. Namun Nobita yang telah babak belur malah terjatuh pingsan hingga membuat teman dan calon pacarnya itu panik bukan main. Di lain sisi, Nobita bocil sudah mulai kehilangan kesadaran hingga membuat dirinya dalam keadaan bahaya ketika menggunakan baling-baling bambu. Namun beruntungnya, Doraemon langsung gercep menolong Nobita dan menguatkannya untuk tetap bertahan agar bisa mengembalikan masa depannya bersama Shizuka. Dan karena batas waktu sudah mulai habis, alarm dari alat penukar jiwa pun mulai berbunyi tetet-tetet. Hingga benar saja, tidak berselang lama si Nobita mulai pingsan lagi karena akan kehilangan ingatannya. Doraemon yang melihat itu langsung panik dan segera mencari alat untuk membantunya. Setelah mendapatkan pintu kemana saja, Doraemon berhasil menemukan keberadaan Nobita besar dengan begitu mudah. Di saat sudah berhasil menemukannya, Doraemon langsung menggunakan tali penukar jiwa agar jiwa mereka kembali seperti semula. Namun, karena waktu sudah melewati masa injury time, Nobita tidak bisa kembali seperti semula sampai pada akhirnya keajaiban terjadi. Nobita yang sudah tidak sadar, tiba-tiba saja mendapatkan kekuatan setelah mengingat akan kenangan masa lalunya. Dan ternyata, hal tersebut adalah pemicu yang membuatnya berhasil menukar kembali jiwanya dengan Nobita besar. Shizuka yang melihat Nobita sudah sadar pun langsung memeluk erat Nobita sambil menangis. Lalu, Nobita besar yang menyadari akan hal itu langsung memutuskan untuk pulang ke masa depan. Tapi sebelum Nobita pulang ke masa depan, dia meminta kepada Doraemon untuk mengantarnya kepada hari di mana ia dilahirkan. Sesampainya di masa lalu, ia bertemu dengan si ayah. Lalu mereka mengikutinya untuk melihat Nobita bayi secara langsung. Tapi karena omongan Nobita yang kemprus, mereka justru kena semprot si ayah hingga akhirnya mereka mendengar si ayah yang memberikan nama bayi tersebut Nobita. Nama itu ia berikan karena memiliki arti anak yang ceria, kuat, adil, makmur, dan sejahtera seperti Indonesia Raya. Setelah mengetahui mengapa ayah memberikan nama Nobita, mereka bertiga langsung bergegas pergi ke masa depan untuk melanjutkan pernikahan Nobita.
Tapi pada saat itu juga, Nobita bocil memutuskan untuk tidak ikut karena memiliki janji lain yang begitu berarti. Dan sebelum mereka berpisah, Nobita bocil memberikan cincin kawin kepada Nobita besar, yang kemudian Nobita besar memasuki ruangan pernikahannya dan memberikan sambutan hangat pada orang-orang yang hadir. Di dalam sambutan tersebut, ia mengungkapkan isi hatinya kepada orang tua dan Shizuka tentang perjalanan hidupnya, yang mana dia dibesarkan oleh orang tua dan si nenek yang menyayanginya. Dan di situ juga, tanpa Nobita sadari, si nenek melihat Nobita besar memberikan sambutan yang hangat kepada semua orang akan isi hatinya. Dan janji disebut Nobita tadi adalah menjemput sang nenek untuk menunjukkan pernikahannya. Di sisi lain juga, saat mengantarkan sang nenek kembali ke masa lalu, si nenek mengucapkan terima kasih karena sudah menempati janjinya. Di lain sisi, Shizuka yang mengetahui akan hal apa yang terjadi, langsung meminta pemakaian ulang cincin kawinnya dan mereka pun hidup bahagia. Kemudian ketika mereka di suatu perjalanan pulang ke masa di mana mereka berada, dengan tidak sengaja Doraemon menyenggol tongkat pelupa yang mengenai Nobita hingga membuat Nobita error. Tapi di saat itu juga, Doraemon menjelaskan semuanya tentang apa yang sudah terjadi pada mereka sembari menikmati perjalanan. Itulah pembahasan mengenai alur cerita Stand By Me Doraemon 2 menurut kami. Bagaimana dengan kalian? Berikan dan tanggapan kalian di bawah ini. Terima kasih.